sekarang kita langsung masuk ke bagian Golang Basic Intro, teman-teman. Jadi apa sih Go Programming Language ya? Jadi Go itu, teman-teman, is an open source programming language that makes it simple to build, secure dan scalable systems. Jadi kuncinya adalah Go itu adalah bahasa yang simple, yang aman dan scalable gitu ya, dan mudah untuk di scaling. Maksudnya di scaling itu gimana, Bang? Maksudnya adalah ketika teman-teman punya satu apa namanya permasalahan yang cukup kompleks gitu ya, punya problem yang cukup kompleks di dalam dunia nyata gitu ya, dan pengen di-solve menggunakan suatu program gitu ya. Nah, Go itu kemungkinan besar bisa nge-solve masalah tersebut gitu. Itu yang disebut sebagai scalable systems. Jadi, seberapapun kompleks masalahnya, kemungkinan besar Go bisa men-solve masalah itu gitu. Oke. Tentunya dengan performa yang bagus tetap gitu ya, karena kan disebut sebagai scalable system. Oke. Nah, ada keyword tambahan gitu ya. Kalau kalau teman-teman baca di sumbernya di https go.dev ini. Jadi 4 poin utama yang dibawa oleh Go gitu. Yang pertama adalah an open source programming ya, supported by Google. Ya Google kan udah jelas lah ya, perusahaan yang well established, perusahaan tech yang besar gitu ya. Seringkali semua tech company itu ngiblatnya ke Google gitu ya. Nah sekarang Google ini merilis open source, ya lo tahu pasti kan kualitasnya harusnya ya bagus gitu ya. Walaupun memang seperti terkena sindrom apa namanya, kalau nggak dibikin sama Google kayak nggak bagus, padahal nggak juga gitu ya. Banyak juga open source yang bagus selain dari Google. Cuman ini sekedar penekanan gitu ya. Ini juga gue ambil dari website resminya. Silakan teman-teman baca di sini. Open source programming language supported by Google. Jadi pertama, Go itu adalah open source programming gitu ya. Terus dia juga nggak kena vendor lock-in tentunya, nggak kayak ada beberapa bahasa pemrograman yang hanya bisa di Windows gitu ya. Nah, Go ini bisa multi platform juga. Terus yang kedua, easy to learn. Jadi dia relate sama kata-kata simple di sini. Jadi nanti teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa Go ini kurang simple gitu ya, kurang maksudnya ketika belajar teman-teman masih merasa mumet gitu ya, teman-teman harus coba praktekin sendiri gitu ya. Dan teman-teman compare sama beberapa bahasa statik yang lain gitu ya, bahasa yang gue bilang apa ya, bahasa yang mirip sekali dengan Go gitu ya. Silahkan teman-teman compare lebih simpel mana gitu ya. Terus yang ketiga, built-in concurrency. Jadi nanti gue terangin di bagian sejarah dari Go ya. Jadi Go itu pertama kali dibuat itu untuk nge-solve masalah multi thread gitu ya, multi core. Jadi di era pada saat itu gitu ya, di tahun 2007 2008 itu kan sudah mulai ada komputer yang dual core gitu ya, terus ada quad core gitu. Nah, itu eh, dulu belum ada bahasa pemrograman yang benar-benar native, memang didesain untuk multi core gitu ya. Nah, Go itu dibuat untuk melakukan hal itu gitu, untuk melakukan concurrency. Makanya dibuat untuk ya maksudnya punya feature-feature yang built-in concurrency gitu. Oke, yang keempat, poin keempat di bahasa pemrograman gue adalah large ecosystems of partners. Nanti gue juga akan coba kasih lihat perusahaan-perusahaan mana aja yang udah pakai Go gitu ya, yang udah mengadopsi Go as a part of sistem mereka gitu ya. Nah ini, jadi perusahaan apa aja sih yang udah pakai Go, teman-teman? Nah lihat, kalau teman-teman lihat ini udah perusahaan-perusahaan besar gitu ya, Google, PayPal, American Express. To be honest gue nggak tahu ini, Mercado Libre, Bitly gue tahu ini untuk shorten URL ya. Capital One. Kalau teman-teman tahu silakan komentar di bawah ya. Terus ini CockroachDB ya. Nah, ini salah satu database yang mulai sering digemari juga ya oleh para company sekarang gitu. Ada Dropbox, ada Cloudflare, ada Meta, ada di dalamnya kan ada Facebook, ada Instagram dan segala macamnya gitu ya. Ada Microsoft. Jadi intinya adalah ini memvalidasi bahwa memang dia punya large ecosystems of partners gitu ya. Ya apa namanya, in terms of pengguna juga akan semakin banyak dong ya, semakin banyak company yang pakai gitu, apalagi company-company besar gitu ya, ya semakin banyak engineer-engineer yang pakai bahasa itu juga gitu ya. Oke. Nah ini sedikit sejarah tentang Go. Jadi Go ini project yang dimulai pada 2007 ya, bulan September 2007 oleh Robert Krismer, Ken Thompson, dan Rob Pike. Nah ini kalau gue bilang tiga orang ini adalah suhu ya dalam dunia pemrograman ya. Robert Grismer yang ini, dia adalah apa namanya, dia kerja sebagai co-creator apa namanya V8 engine ya. Kalau teman-teman pakai Chrome, pakai Brave gitu ya, itu kan pakai V8 engine ya. Nah itu salah satu orang yang nge-developnya adalah si Robert Grismer ini, dia kerja di Google ya. Terus ada Ken Thompson ini ada yang apa namanya, gue bilang
sesepuh, sesepuh dari para sesepuh gitu ya. Dia dulu kerja sama Dennis Ritchie untuk apa namanya, ngebangun sistem Unix ya, yang nanti melahirkan bahasa pemrograman B. Nah, nantinya dikembangkan lagi oleh Dennis Ritchie menjadi bahasa pemrograman C, yang mana kita tahu semua gitu ya bahwa bahasa pemrograman C ini adalah the legend of legend gitu ya, yang apa namanya, yang nantinya create bahasa pemrograman baru gitu ya. Ada bahasa pemrograman Python gitu ya, dan Go juga salah satunya gitu, di create dari bahasa pemrograman C juga. Dan terakhir adalah Rob Pike yang ini nih teman-teman. Rob Pike juga sama, dia pernah kerja juga bareng Ken Thompson untuk bikin UTF-8 kalau teman-teman ingat ya. Jadi gimana caranya bisa nge-encode 0101 yang listrik cuman tahu gitu ya. 0 ketika listrik nggak ada, 1 ketika listrik masuk gitu ya. Nah, nge-convert 0101 itu jadi karakter gitu ya. Nah, itu pakai encode decode yang UTF-8 gitu ya. Nah, salah satu yang developnya adalah Rob Pike ini dengan Ken Thompson. Oke, jadi menurut gue ini adalah 3 orang yang sesepuh gitu ya. Kalau di Indonesia tuh ya dibilangnya sesepuh di dunia programming. Uh, dan mereka memang, kalau teman-teman lihat ya di source-nya ya di sini, Solutions Google, mereka memang mendevelop bahasa pemrograman Go itu untuk nge-solve masalah ini, multi-core network machines and large code bases. Jadi multi-core network machines-nya di-solve dengan built-in concurrency gitu ya. Gimana cara kita bisa bikin satu bahasa pemrograman yang memang bisa dipakai untuk multi-core natively gitu ya, dan harus simple. Karena permasalahan mereka adalah mereka punya large code basis kan, berarti codingannya harus simple. Oke. Nah, mereka mulai 2007 announce bahasa pemrograman adalah 2009. Sampai sekarang masih widely adopted. Bahkan sekarang trennya malah ya naik gitu ya, walaupun ya ada apa namanya, nggak akan habis-habis gitu ya kalau kita bicara yang mana lebih baik, apakah Go, apakah Rust, apakah C++, kita nggak akan beres gitu, itu tergantung tetap pada permasalahannya gitu ya. Tapi yang jelas sekarang juga masih widely adopted si bahasa pemrograman Go ini. Nah, biasanya digunakan untuk apa sih? Kalau teman-teman mau lihat lebih detailnya ya use case-nya ini, supaya nggak apa namanya, nggak terlalu subjektif apa yang dari pengalaman gue gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga use case dari beberapa testimoni gitu ya, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang tadi pakai ya. Nah, ini ya, itu teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya, go.dev/solutions/use cases. Nah, di situ dibagi jadi 4 ya, ada cloud and network services, ada command line interfaces, ada web development, ada juga buat team operations gitu ya, ada buat SRE, ada buat DevOps juga. Nah, kalau teman-teman mau lihat cerita lebih detailnya, silahkan gitu ya, buka di sini. Tapi sepengalaman gue memang keempat area ini memang gue ini cukup oke gitu ya. Di bagian network juga bagian cloud dan network services juga oke gitu ya. Command line interfaces juga oke. Nah, seringkali malah aplikasi-aplikasi yang dibuat CMD sekarang gitu ya, seringkali gue jumpain pakai Go gitu ya. Terus web development juga iya gitu ya, terutama buat back end gitu kan. Ini zamannya microservices gitu ya. Nah, rata-rata mengadopsi bahasa pemrograman Go. Terus buat SRE juga, buat operations, buat monitoring, observability gitu ya. Ada beberapa package built-in yang pakai Golang, salah satunya OpenTelemetry kalau teman-teman tahu ya. Nah, itu juga ditulis menggunakan Go. Oke, jadi teman-teman bisa baca use case aslinya digunakan seperti apa di sini. Oke. Nah, jadi apa sih keuntungan kita menggunakan bahasa Go? Oke, ini dari, kalau gue tulis ini dari technical perspektif pengalaman gue gitu ya. Yang pertama itu simple and easy to learn. Oke, dan ini koheren gitu ya. Ini selaras dengan tujuan utama dari Go. Kalau teman-teman ingat ya. Nah, ini nih, makes it simple. Jadi bahasa pemrograman Go itu harus simple gitu. Jadi, dan sepengalaman gue gitu yang gue rasakan, ya betul gitu. Compared to another static type language gitu ya, kayak Java gitu, C++, Go itu jauh lebih simple ya menurut gue, struktur codingannya gitu. Terus kedua, static type checking. Oke, maksudnya static type checking ini apa sih Bang? Artinya kalau teman-teman sebelumnya ngoding di bahasa JavaScript misalkan gitu ya, JavaScript kita nggak perlu declare tipe data ya. Ketika kita mau assign satu variabel terus kita mau passing ke dalam satu functions gitu ya,
bebas gitu ya. Kita mau passing string, passing array, passing integer gitu ya. Ya functions itu akan tetap jalan-jalan aja gitu ya. Variabelnya juga akan tetap nerima gitu. Nah, kalau di Golang itu nggak bisa teman-teman. Walaupun ada shortcut apa namanya shortcut penulisannya gitu ya. Kita nggak perlu declare variabel, tapi sebenarnya dia akan melakukan type checking juga pada saat dia dipassing ke another functions misalkan gitu, atau ke another variable gitu. Dia akan tetap melakukan type checking itu. Nah, beberapa orang gitu ya, beberapa orang itu memasukkan static type checking itu masuk ke dalam disadvantages gitu ya. Dia bilang, "Ah, ini kurang kurang dinamis gitu ya. Ini kurang kurang oke nih kalau pakai Go gitu ya, karena kita harus define struktur datanya gitu." Kalau buat gua ini adalah salah satu advantages. Kenapa? Karena dengan kita punya static type checking, kita bisa ensure bahwa tipe data yang akan masuk itu adalah integer gitu. Sehingga validasinya akan jauh lebih mudah, teman-teman. Jauh lebih aman kan. Kita nggak akan dapat yang tiba-tiba masuk string gitu. Kita nggak akan masuk yang tiba-tiba masuk array gitu atau apapun itu gitu. Jadi pada saat kita memulai sebuah program itu kita sudah tahu, oh apa sih yang akan masuk ke dalam functions ini, oh apa sih yang akan diterima oleh uh, struktur data ini gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih jelas gitu ya pada saat kita mengimplementasi programnya. Oke. Yang ketiga built-in concurrency, jelas ya. Ini kan Golang itu memang pertama kali didesain untuk nge-solve masalah multi-core tadi, ya kan, supaya bisa jalan natively di multi-core tadi. Makanya dia punya feature built-in concurrency. Yang keempat ada easy memory management. Nah, karena Golang punya built-in garbage collector yang nanti akan kita jelasin di bagian Golang in Advance ya. Gimana caranya teman-teman bisa tuning garbage collector supaya sesuai dengan kebutuhan aplikasi teman-teman. Nah, maksudnya apa sih Bang? Nah, buat teman-teman yang baru masuk ke bagian program, teman-teman yang bingung dulu gitu ya. Teman-teman bayangin bahwa di laptop teman-teman kan ada memori, ada CPU gitu ya. Nah, memori itu atau RAM itu gitu ya. Nah, itu kan akan diambil sedemikian banyak untuk dipakai dalam sebuah program gitu ya. Nah, kalau nggak ada garbage collector ini, simpelnya gitu ya, ini akan terjadi leak memori, atau artinya sebenarnya aplikasi udah mati nih misalkan gitu ya, tapi memorinya masih kepake gitu ya, dianggap masih kepake oleh si aplikasi yang udah mati padahal gitu ya. Nah, kalau nggak ada garbage collector bisa terjadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang baru masuk ke pemrograman, teman-teman bisa anggap seperti itu. Ya. Nah, terus kenapa sih kita harus pilih Go gitu ya? Jadi ini kan keuntungan-keuntungan apa aja yang ada di Go gitu ya. Nah, terus kenapa sih kita harus pilih Go gitu? Yang pertama ya pasti simple and easy to learn. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke pemrograman atau teman-teman yang udah pernah ngoding gitu ya, pernah ngoding pakai bahasa lain terus masuk ke bahasa Go, gue cukup yakin untuk merasa bahwa Go ini adalah bahasa yang simple dan easy to learn. Oke. Yang kedua, widely adopted. Kalau teman-teman masih ingat juga gitu ya, lihat sudah sekian banyak perusahaan besar gitu ya. Kalau di Indonesia juga gue yakin banyak ya, karena memang sudah microservices gitu ya. Jadi setiap service itu bisa punya bahasa yang berbeda-beda, dan gue yakin salah satunya pasti menggunakan Go gitu ya. Jadi dia widely adopted dan good communities karena memang backed by Google gitu ya. Jadi open source-nya memang backed by Google, dan lo tau sendiri gitu ya bahwa Google juga punya komunitas yang cukup besar ya. Ada Google Developer Expert, ada sertifikasi-sertifikasi yang lain gitu ya. Jadi gue yakin komunitasnya juga akan bantu apa yang di-provide oleh Google gitu. Oke, nah ini sedikit intro tentang Golang. Berikutnya kita akan masuk ke bagian instalasi Go, dan kita akan cobain bahasa pemrograman Go-nya. Oke?